Ini aku mau share cara bikin bolu kukus mekar yang mekarnya merekah walaupun tanpa air soda. Dan resep ini sangat ekonomis ya, karena cuma menggunakan 1 butir telur saja sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang sangat cantik seperti ini ya. Nah, buat teman-teman yang masih suka gagal, yuk ikuti step by stepnya dan kita belajar bareng-bareng ya. Langkah yang pertama, di sini aku udah siapin 1 bungkus santan instan. Kemudian tambahkan air sampai total volumenya menjadi 250 ml. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 1 butir telur. Di sini aku pakai yang ukuran sedang dan ini suhu ruang ya. Kemudian tambahkan 210 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan. Dan tepung terigu di sini aku pakai 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Lanjut kita tambahkan sejumput garam. Sejumput baking powder aku pakai double acting. Dan tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga boleh ya menggantinya dengan TBM atau ovalet. Kemudian tinggal kita tuang santan yang udah kita campur di awal. Berikutnya kita mixer adonannya menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang paling tinggi ya, sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak serta licin, dan pastikan juga sudah tidak ada gelembung udaranya. Sebenarnya untuk resep bolu kukus mekar ini sudah sering banget ya aku bikin, tapi ternyata teman-teman masih banyak yang gagal. Pokoknya kuncinya itu ada di adonan, sampai adonannya kental, berjejak, serta licin, dan tidak ada lagi gelembung udara seperti ini, baru kita matikan mixernya ya. Untuk waktu lama memixernya di sini aku pakai 10 menit ya, jadi nanti adonannya itu bakalan maksimal ngembangnya. Oke, kalau sudah tinggal kita sisihkan mixernya, dan di sini aku mau pastikan adonannya sudah tercampur rata menggunakan spatula ya. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata kayak gini, selanjutnya adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta, dan untuk adonan yang berikutnya kita tambahkan dengan pasta pandan yang dimix dengan pasta black forest ya. Jadi nanti hasilnya lebih bagus warna hijaunya. Kemudian tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata tinggal kita masukkan ke plastik segitiga ya, supaya memudahkan kita saat menuangnya. Lanjut kita tuang ke dalam cup. Untuk cupnya di sini aku menggunakan cup puding ya. Masukkan adonannya secara berseling. Untuk menuang adonannya pastikan sampai penuh ya teman-teman, supaya hasilnya tuh mekar merekah sempurna. Nah, kalau udah selesai semuanya, langsung aja ya ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan air sampai mendidih, dan langsung aja kita masukkan adonannya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit, gunakan api paling besar ya. Kalau adonannya udah tepat tuh insya Allah hasilnya bakalan mekar merekah kayak gini ya teman-teman, gak bakalan menciut. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Selain mekar merekah, hasilnya juga super duper lembut ya teksturnya. Bisa teman-teman perhatikan. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur saja, tapi hasilnya benar-benar mekar merekah ya. Dan kemudian kita kukus kembali untuk adonan berikutnya ya. Kalau teman-teman mau jadikan resep ini sebagai ide jualan juga bisa ya. Teman-teman bisa menggunakan cup puding yang lebih kecil ya, supaya hasilnya tuh jadi banyak. Nah, ini aku contohkan untuk cup puding yang lebih kecil juga ya. Hasilnya juga sama, mekar merekah sama cantiknya. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Walaupun cuma menggunakan 1 butir telur untuk ukuran 1/4 kilo, tapi ini hasilnya benar-benar lembut banget ya teman-teman.